Ini adalah iPhone 12 Pro yang sekaligus jadi iPhone paling penuh drama yang pernah gue punya selama hidup gue. Di video ini gue nggak bikin unboxing lagi ya, karena saat ini udah basi banget pastinya. Gue mau cerita aja drama yang gue laluin untuk bisa dapetin HP ini. Kita tahu sekarang masih pandemi, gue nggak berani beli langsung ke Singapura kayak yang selama ini gue dan teman-teman lakuin 2 tahun belakangan. Udah gitu istri gue juga lagi hamil gede, jadi gue harus selalu siaga, nggak bisa pergi jauh-jauh. Untungnya ada temen gue, si baik hati yang tidak sombong, yang kerap membantu sesama. Sebut aja si YouTuber Cupu. Doi bantuin gue beli iPhone ini mulai dari ngambilin di Apple Store sampai bantu ngirimin di hari yang sama, tanggal 23 Oktober kemarin. Doi juga jadi salah satu orang Indonesia pertama yang unboxing iPhone 12 series. Mantul lah pokoknya. Kalau nggak subscribe, kalian mungkin bakal nyesal sendiri. Oke, balik lagi ke iPhone 12 Pro yang ini. Singkatnya, ini HP udah dikirim tanggal 23 Oktober pakai DHL Express. Gue pakai asuransi, total biayanya 1,4 juta. Gue cek di webnya, estimasi sampai di tangan gue itu 28 Oktober. Besokannya gue cek lagi tanggal 24 Oktober. Betapa senengnya gue ketika gue lihat HP-nya udah mendarat selamat di Jakarta. Ekspektasi gue HP-nya bisa sampai tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Tapi ekspektasi tinggallah ekspektasi, karena kenyataannya nggak semanis itu. Gua tegesin dulu ya, gua nggak berniat buat nyalahin atau nyudutin pihak manapun atas drama yang gua alamin sekarang ini ya. Gua lebih milih introspeksi diri sendiri aja. Mungkin gua kurang beramal atau sedekah, jadi ini ya kayak teguran lah buat gua. Dari tanggal 24 Oktober mendarat di Jakarta sampai dengan 28 Oktober, berarti itu jalan 5 hari ya. Ternyata progres barang gua mandek, kayak diem aja, nggak diapa-apain ya. Karena emang nggak ada kelanjutannya. Gua nggak tahu apa barangnya keselip atau emang antrean barang masuk lagi rame banget ya di bandara. Barulah di tanggal 29 jam 11 siang gue dapet notif kalau barang gue udah diproses penelitian bea cukai. Di situ ada keterangan kalau tim bea cukai minta kelengkapan data HP-nya. Dan gue ditelepon DHL, mereka minta bukti pembelian. Gue langsung kirim invoice saat itu juga. Nah, besokannya tanggal 30 gue dikabarin lagi sama DHL, katanya harus nyertain bukti pembayaran. Gue bingung karena gue kan belinya pakai Mastercard, tagihannya otomatis baru cetak ya bulan berikutnya. Nah, untungnya gue aktifin notif transaksi by email. Jadi gue emang dapet email bukti transaksi dari Mastercard. Jadi langsung aja tuh gue kasihin lagi ke mereka. Besokannya lagi tanggal 31 gue dapet notif lagi kalau dokumen bukti pembayaran yang gue kasih itu udah lengkap dan udah diterima. Tapi ternyata gue harus nunggu lagi 2 hari sampai akhirnya barang gue masuk giliran buat dicek, yaitu pas tanggal 2 November. Jadi kalau dihitung dari tanggal 24 Oktober sampai 2 November, artinya itu sekitar 9 hari waktu yang dibutuhin sampai akhirnya barang gua bisa dapat giliran buat dicek tim bea cukai. Nah, selama 9 hari itu pula gua ngerasa up and down ya. Tiap malam gua dapat notif SMS dari DHL yang isinya infoin kalau status pemeriksaan barang gua itu ditunda. Jujur ya sedih dan agak greget juga sih rasanya. Makanya mulai 2 November itu gue tiap hari selalu nelponin DHL, udah kayak nelpon pacar yang baru jadian ya. Gue rutin nanyain kabar dan kondisi barang gue. Gue rasa orang DHL juga rada bosen kali ya gue teleponin terus. Dan di tanggal 3 November akhirnya gue dapat email rincian biaya total pajak yang harus dibayar. Di titik inilah gue mulai ngerasa lega, karena emang ini yang gue tunggu-tunggu. Gue beli barang buat dipakai, buat kerjaan, buat bikin konten. Gue sangat bersedia bayar pajak semahal apapun itu dengan harapan yang penting cepet sampai cepet gue terima, jadi bisa dipakai. Gak nunggu lama, detik itu juga gue langsung bayar tagihan pajaknya. Rinciannya gue nggak jelasin di sini ya. Kayaknya si Kumar Keto Gadget itu mau bikin video tentang ini. Jadi ntar kalian tungguin aja videonya di channel Keto Gadget. Intinya total yang gue bayar itu hampir 4,5 juta buat pajak. Gue bayar secara online dan langsung diterima. Alhamdulillah besokannya tanggal 4 akhirnya barang gue udah selesai diperiksa, udah keluar dari bea cukai juga, dan udah masuk gudang DHL buat dikirim. Gue langsung inisiatif telepon DHL pagi-pagi, request minta diantar ke kloter pertama. Dan mata gue tuh langsung hijau ya, begitu ngelihat ada mobil DHL berhenti depan kantor. Tapi ternyata masalahnya nggak selesai sampai di situ, drama masih terus berlanjut. Begitu gue buka paketnya, gue nemuin kondisi box iPhone yang masih kesegel, nggak ada tanda-tanda kayak bekas dibuka. Gue agak curiga, jangan-jangan nggak dicek dan nggak didaftarin nih emailnya. Pas gue masukin SIM card, jeger, bug disambar thunder di siang bolong ya. Sinyalnya kagak ada, langsung rada lemas dengkul gue saat itu juga.
Untuk yang kesekian kalinya gue telepon lagi DHL-nya, gue tanya status registrasi IMEI-nya, dan gue rada kaget karena kata CS-nya kemungkinan belum didaftarin, soalnya gue nggak nyertain nomor IMEI di dokumen pengiriman. Dengar kayak gitu, dengkul gue jadi berasa makin lemes aja. Ya wis lah, akhirnya gue kontak si Kumar, Ketu Gadget. Ternyata iPhone 12 dia juga sama, belum ada sinyalnya juga. Dan gue mutusin buat coba daftar manual di web Bea Cukai. Setelah daftar, ternyata kita juga harus tetap datang ke sana buat finalize prosesnya. Tanggal 5 paginya, gue udah niat tuh mau ke bandara, datang langsung ke Bea Cukai. Tapi YouTuber Cupu ngabarin kalau biasanya proses aktivasi itu bisa sampai 2 kali 24 jam. Cuma kan posisi gue nggak yakin ya apa bener udah didaftarin atau belum. Karena CSDHL bilang kayaknya belum didaftarin. Aneh juga sih sebenarnya, secara gue udah bayar pajak kan. Nah terus gue iseng-iseng lihat lagi iPhone-nya, masih belum ada sinyal juga. Dan dengan penuh kepasrahan, gue coba restart HP-nya. Alhamdulillah dengkul gue langsung kembali kuat, nggak lemes lagi. Begitu gue lihat ada bar sinyal nongol di HP-nya. Berakhir sudah segala drama dan kegalauan selama hampir 2 minggu nungguin iPhone 12 Pro ini. Total gue keluar sekitar 24 juta termasuk ongkir dan pajak buat datengin sebuah iPhone 12 Pro Pacific Blue 256GB. Dan dari sini gue dapat pengalaman baru sekaligus pelajaran dimana dengan kejadian ini gue dipaksa harus lebih sabar dan juga harus banyak istighfar ya. Dan kalau kalian beli HP udah bayar pajak tapi belum ada sinyal, ya udah nggak usah bingung, tunggu aja 1-3 hari karena prosesnya emang makan waktu. Ya udah gitu aja curhatan gua kali ini. Makasih banget yang udah nonton, mungkin infonya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kalau ditanya apakah gua excited dengan iPhone 12 Pro, jawabannya biasa aja karena iPhone kan sebenarnya emang gitu-gitu aja. Kayaknya ini juga bakal jadi secondary gua ya, secara gua saat ini lebih PW untuk jadiin si Z Fold 2 ini sebagai primary daily driver. Ini ya. Cocokan mana nih gue, Mi? Cocokan Fold. Fold ya? Oke. Fold sama ini, Pixel. Oke, siap. iPhone gue yang pakai.